Pilih-pilih tempat liburan? Boleh dong ya, sesuai kebutuhan kita aja. Ada yang pengen berlibur seru sambil main wahana. Tapi ada juga yang pengen berlibur santai buat healing sambil ngumpulin stok selfie buat upload di medsos. Kalau sekeluarga beda-beda keinginan begini, kami punya solusinya bos. Tenang. Nih, tempat wisata ini punya dua-duanya bos. Namanya apa? Jans Park alias Jatinangor National Park di Sumedang. Masih baru nih, baru buka tahun ini, tapi rame banget. Alhasil, tempat wisata seluas 10 hektaran ini bisa menghasilkan lebih dari 1,5 miliar per bulan bos. Widih, dah jelas kan kita mesti pelajari bisnisnya. Halo bos, selamat datang di Jatinangor National Park. Ini merupakan tempat wisata hits saat ini yang ada di Kabupaten Sumedang. Mau tahu gimana keseruan di dalam nih di Jatinangor National Park? Tetap di Cuan Bos. Masuk sini tuh kayak masuk negeri dongeng yang penuh warna bos. Dijamin anak-anak happy lihat lokasi yang kayak permen lollipop begini. Bunga-bunga di mana-mana. Kebun bunga marigold, salvia maupun brikili sengaja dibuat untuk bikin lingkungan dengan latar belakang Gunung Manglayang ini makin seger bos. Ini untuk perawatan kita konsen sekali karena kita banyak tanaman ya. Jadi kita sering dilihat mungkin dari pemupukan, kita juga dilihat dari penyiraman, kita ada waktu dan race waktu. Pengen puas-puasin menjelajahi 10 hektar lahannya yang indah? Sewa aja otopet, skuter, bahkan buggy car seharga 25 ribuan. Kita bisa keliling cantik, bebas dari kasus kaki pegel. Ada juga di Nokar nih, anak-anak pasti doyan. Yang ini harganya 60 ribuan bos, tapi 3 orang bisa terangkut sekaligus. Jangan lupa juga jajal semua wahananya. Ini nih permainan kesayangan warga plus 62. Nah ini bos salah satu wahana Rainbow Slide yang sangat famous atau ikonik yang ada di Jatinangor National Park. Rainbow dengan tinggi kurang lebih 10 meter ini, dengan warna-warni yang menarik ini, membuat para pengunjung penasaran bagaimana rasanya untuk terjun langsung dari Rainbow Slide ini. Penasaran dong pastinya bos? Fix, kita kudu coba. Cukup bayar 25 ribuan aja, bos udah bisa merasakan sensasi meluncur di perosotan raksasa ini. Siap-siap antri ya, karena tiap weekend aja ratusan orang pada ngantri. Kalau mental dan keberanian udah kita siapkan, yuk mari kita jaga kaki dan tangan kita untuk selalu terangkat tinggi-tinggi biar gak kesandung saat meluncur dalam kecepatan tinggi bos. Wih, seru banget nih. Tenang aja bos, gak mungkin bisa nyangkut karena bannya udah dikasih pelicin khusus yang bikin seluncuran jadi mulus banget. Nah, biar aman, wahana ini tutup total kalau pas hujan turun bos, karena licinnya air hujan bisa membahayakan. Kelar main Rainbow Slide, lanjut kita. Jajal yuk untang-anting yang gak kalah ramenya. Ada juga koro-koro dan komedi putar juga ada. Rata-rata tiketnya 25 ribuan aja. Yang pengen latihan nyetir, yuk jajal wahana legend yang ngetop sejak zaman baheula, Bom Bom Car. Nah, yang pengen leloncatan, trampolin aja. 25 anak sekaligus bisa rame-rame meloncat bareng. Main juga deh ke Istana Balon, lokasinya cantik buat foto-foto. Ini juga seru nih, waterball namanya. Anak-anak bisa menggelinding di atas air dengan masuk dalam bola yang telah diisi udara. Kalau anak udah keringetan kepanasan, nyemplung aja deh ke kolam renang, dijamin seger. Kolam sedalam 1,5 meter ini pas banget buat anak, lengkap banget kan? Pembangunan lokasi ini butuh waktu lumayan lama bos, sekitar 3 tahunan. Mulai dari pengembangan konsep sampai pelaksanaannya. Tapi hasilnya bikin happy kan? Wahana ini berhasil menarik sekitar 2.000 orang per akhir pekan bos.
Tiket masuknya pun terjangkau, antara 30 sampai 40 ribuan aja. Mulai kebayang-bayang berapa omset yang masuk? Kalau gitu, yuk deh kita hitung bos. Berbekal harga tiket aja dulu ya. Let's say setiap weekend ada 2.000 orang datang, artinya sebulan mencapai 16.000 orang. Anggap aja mereka beli tiket seharga 40 ribuan, 640 jutaan kepegang bos. Baru buka aja udah dapat segini nih bos, apalagi Janspart rajin banget promosi di mana-mana. Selain kita melakukan promosi di sosial media di janspart.official, kami juga sering promosi ke beberapa instansi pendidikan di kawasan Jatinangor terutama. Yoi bos, rajin promosi is a must, biar makin banyak orang yang datang berkunjung. Biar 70 orang anak muda yang kerja di Janspart dibikin sibuk tiap hari. Bos, sudah lihat kan keseruan yang ada di Jatinangor National Park ini? Selain udaranya yang sejuk dan taman bunga yang berbagai macam jenis bunga, kita juga bisa menikmati berbagai macam wahana. Jadi, ditunggu ya bos. Yang penting, cuan bos. Nih, kita mau kasih rekomendasi camilan sejuta umat yang kayaknya selalu muncul di momen-momen seru. Yes, kacang bos. Shh, mau tahu nggak? Jualan kacang begini, cuannya sampai 2,5 miliar per bulan bos. Wih, sama sekali nggak kacangan nih cuannya. Gimana nggak cuan? Sekali produksi aja 2,5 ton kacang habis bos. Padahal awalnya bisnis dirintis tanpa modal loh. Penasaran gimana caranya? Ayo kita belajar langsung sama owner Kacang Putri Bali yang ternyata pabriknya ada di Bekasi. Halo bos, perkenalkan saya Wayan Suyatnya, owner dari Kacang Putri Bali. Mau tahu cuan bisnis saya? Ikuti di Cuan Bos. Oh, pantesan namanya Kacang Putri Bali. Ternyata ownernya putra asli Pulau Dewata, bos. Percaya nggak, bos? Nama tuh bawa hoki loh. Dulu, kacang ini diberi nama Kacang Karunia, tapi nggak laku. Begitu ganti nama, langsung wush, meroket bisnisnya, bos. Saking gedenya permintaan, kacangnya sampai kudu import dari Tiongkok bos. Si kacang juga melalui proses seleksi. Cuma yang paling glowing yang dipakai. Setelah dicuci bersih, baru deh si kacang dibumbuin garam dan aneka rempah rahasia Pak Wayan bos. Kalau udah meresap bumbunya, waktunya digoreng deh. Butuh sampai 16 jerigen minyak dalam sekali produksi bos. Abis itu minyak dibuang, jadi minyaknya bersih terus tiap hari. Setelah digoreng, rombongan kacang pun masuk ke mesin spinning biar semua sisa minyak benar-benar habis. Abis itu diayak bos, baru kemudian di packing. Bos, di sini kita produksi kacang Bali 2,5 ton dan kita distribusikan ke seluruh Indonesia dan sebagian untuk pasar luar negeri, yaitu diekspor. Banyak banget ya bos, dalam sebulan bisa 24 kali produksi loh. Gimana enggak, permintaan ekspornya aja sampai ke Korea Selatan, Dubai, dan Amerika Serikat bos. Variannya juga banyak nih, ada yang original, asin, kacang Medan, sampai kacang sukro. Pak Wayan memang gak pernah telat mengikuti tren kacang yang disukai konsumen. Mantep pak! Udah rasanya jos, harganya juga murah bos, mulai dari 9 ribuan aja. Yang paling mahal yang ini nih bos, kacang mede.
Harganya sekitar 22 ribuan aja. Masih oke banget kan? Pantesan jadi best seller nih, bisa laku ribuan pak per bulannya. Hitung-hitung bantu petani ya Pak, biar ikutan sukses kayak Pak Wayan yang dulu memulai bisnis dari menjadi reseller tanpa modal. Duitnya dipakai buat biaya hidup dan kuliah di perantauan. Maklum, Pak Wayan udah yatim piatu sejak kecil, Bos. Pertama-tama kita masuk ke oleh-oleh. Karena di Jakarta ini kan nggak terlalu banyak oleh-oleh. Terus kita mengembangkan terus ke toko buah. Dari toko buah kita masuk ke koperasi karyawan, kantin-kantin karyawan. Kebetulan kan di Jakarta itu kan banyak gedung-gedung. Akhirnya kita masuk ke koperasi karyawan. Makin hebat pula mental bisnis Pak Wayan karena ditempa berbagai kesulitan, Bos. Kerugian besar juga pernah ditanggungnya. Oh, pernah. Dulu kan kita memang ngambil itu kan barang tuh bahan baku dari Bali. Kalau di bahan baku dari Bali itu masalahnya bahannya kadang-kadang basah. Sampai di sini itu ternyata busuk. Terus ditipu juga pernah. Terus retur dari customer juga pernah. Nggak dibayar juga pernah. Jadi jatuh bangun lah gitu. Wah, kalau mental cemen nggak bakal jadi segede ini, Bos. Dijamin. Kalau per hari ini 2,5 miliar per bulan. Asoy boy, cuannya beneran nggak kacangan nih, Bos. Ngegaspol jualan online dan offline, hasilnya fantastis. Nah, biar konsumen makin gampang kalau pengen mampir langsung, Pak Wayan membangun outlet di tahun 2020 lalu, Bos. Dia juga menggandeng beberapa pengusaha lain untuk menjual produknya di sini. Mantap banget deh. Oke, Bos, sudah lihat kan bisnis kacang putih Bali? Walaupun produknya sederhana, kalau diolah dengan baik, cuan, Bos. Ayo, berangkat. Bosku, mumpung anak-anak pada libur sekolah, yuk mari kita ajakin mereka liburan sambil belajar. Hati senang, otak jadi pintar, tubuh pun bugar. Lengkap kan? Asik nih kalau wisatanya paket lengkap gini. Jadi setiap rupiah yang kita keluarkan manfaatnya jelas gitu. Bilang aja nggak mau rugi ya. Ini dia nih, salah satu spot wisata kesayangan warga Tangerang Selatan, Bintaro Farm Center alias BFC Mini Farm. Disinilah rumah bagi beragam hewan unik yang bisa kita ajakin main. Sekaligus ada peternakan lobster loh di sini. Wih, pantas aja omset per bulannya 100 jutaan lebih, Bos. Fix dah, kita mesti curi ilmu sang owner nih. Oke, untuk bos-bos di rumah, perkenalkan, nama saya Cuncun Setiawan, saya pemilik daripada BFC Mini Farm. Mau tahu peluang usaha di bidang lobster air tawar, maupun juga peluang usaha di bidang wisata edukasi binatang-binatang unik? Ikuti saya di Cuan Bos. Yang pengen mampir ke sini, klik aja Google Map Jalan Baiti Salmah Kafling nomor 123, Ciputat, Tangerang Selatan. Tempat ini menyatu banget dengan alam, Bos. Seger dan seakan lepas dari hiruk-pikuk kota di sekitarnya. Pantes aja, banyak sekolah yang mengajak siswanya belajar dan bermain di sini kayak Zahra dan Widi nih yang datang jauh-jauh dari Bekasi buat belajar berinteraksi dengan aneka satwa, Bos. Nah, waktu bocil pada main, bapak ibunya bisa deh mampir sekalian belanja ke sentra budidaya lobster air tawar. Tuh lihat, lobsternya banyak banget kan, gede-gede lagi. Pak Cuncun gak simsalabim bikin budidaya ini, Bos. Ia berguru pada ahlinya selama beberapa tahun
Sampai akhirnya lobsternya berkembang biak dan tumbuh montok-montok begini. Saya melihat ada satu tempat di kawan saya yang lain, itu pelihara lobster air tawar. Nah ini menarik, saya lihat, kok orang bisa piara lobster tapi di akuarium pakai air tawar. Lalu saya mulai menjalankan usaha lobster air tawar tersebut. Singkat cerita, kemudian setelah makin besar usaha saya, orang banyak yang tertarik, kemudian mereka bertanya, lalu saya membuat pelatihan. Jadi saya mengajarkan orang bagaimana membudidaya lobster air tawar, lalu kemudian setelah itu mereka udah ada hasil, saya bantu pemasarannya, jadi saya trading lobster air tawar, seperti itu. Ini sih namanya paket lengkap beneran, Bos. Diajarin budidaya, ditemani berkembang, sampai dibantuin pemasarannya. Kurang apa coba? Yang pada pengen belajar, udah langsung ke sini aja. Kayak adik-adik yang lagi asik main nih, Bos. Mama papanya boleh juga ikutan ya. Jangan malu-malu, Pak Bu. Yang penting anak seneng kan? 2, 3, Di sini pengunjung bisa belajar mengenal nama-nama hewan, bentuknya, makanannya, sampai kebiasaannya loh. Kayak si imut ini nih, namanya Sugar Glider. Dia punya selaput memanjang di antara kaki depan dan belakangnya. Jadi, dia bisa meloncat kayak lagi terbang, Bos. Makanya, banyak yang mengira hewan ini adalah tupai terbang. Padahal, beda spesies. Nah, anak juga diajarkan tidak takut dengan hewan apapun. Kayak ini nih, si ular boa pastel albino yang cantik banget. Panjangnya mencapai 5 meter. Don't worry, Bos, si ular bongsor ini udah jinak kok. Lagian, dia ini tergolong ular manja yang gak berbisa. Cute banget ya. Pak Cuncun juga mendampingi terus para pengunjung biar aman. Apalagi pas selfie-selfie begini. Lanjut yuk, kita ke kandang bermacam jenis landak putih, Bos. Gemes, si landak ini mungil banget dan wajahnya menggemaskan. Tapi jangan sampai kita melukainya ya, karena tubuhnya bisa mengeluarkan duri-duri kecil loh. Nah, karena landaknya udah main seharian, keteknya udah mulai bau asem tuh. Kita mandiin yuk. Siapin dulu sabun dan sikatnya ya adik-adik. Sekarang sikat-sikat badannya, pelan-pelan ya, digosok dengan lembut, biar si landak nyaman. Si landak ternyata jago renang juga. Gemes banget sumpah, Bos. Ada berapa banyak hewan sih di sini, Pak Cuncun? Jumlah hewan saya udah nggak hitung, yang pasti ada sekitar 20 jenis. Nah cuma gini konsepnya, di tempat saya ini bukan kebun binatang. Jadi tempat saya ini adalah farm, makanya dibilang BFC Mini Farm. Jadi farm itu peternakan, jadi kita setiap binatang kita piara di sini, kalau kita bisa ternakan, maka kita akan ternakan. Belum puas, lanjut yuk keluar kandang. Kita sambangi kura-kura terbesar di BFC Mini Farm. Ini dia. Asalnya dari Kalimantan dan bobotnya mencapai 40 kg. Bongsor juga ya kamu kura. Ada yang imut lagi tuh di kandang sebelah. Wah, ada berang-berang. Tubuh hewan lincah ini tertutup rambut lebat, Bos. Karena rambut si berang-berang terdiri dari 2 lapis, yaitu bagian luar yang panjang dan keras dan rambut bagian dalam yang halus dan lembut. So cute kan? Pak, gimana nih cara merawat hewan-hewan unik sebanyak ini? Jadi kita sih upayakan memang binatang kita piara ini bukan binatang yang sulit gitu, yang harus ekstra diliatin hampir 24 jam, dikasih makan setiap berapa jam, tidak. Jadi kita memang upayakan binatang kita piara meskipun unik, tetapi binatang ini yang tidak sulit pemeliharaannya. Nah, satu hal yang bisa kita pelajari dari Pak Cuncun adalah kejeliannya mengendus segala peluang bisnis budidaya. Segala jenis hewan yang bisa ia kembang biakan pasti langsung gas. Terus, Pak Cuncun juga nggak gampang patah semangat, Bos. Sebelum sukses begini, ia juga pernah menghadapi masa-masa sulit. Rugi? Pernah dong, beberapa kali bahkan. Pantang menyerah, tetap semangat, dan terus bergerak adalah kunci utamanya sukses berbisnis. Penasaran berapa cuan yang masuk berkat hewan-hewan cute ini? Kita di sini kira-kira sebulan kurang lebih sekitar 100 juta lah. Kita di sini kan kalau yang paling besar itu bukan penjualan binatang.
Namun ya tentunya yang paling besar adalah jasa. Jadi kita bisa wisata edukasi. Kita kan cuma menjelaskan, orang datang, lihat, menikmati tempat ini, selesai pulang. Wow, pendapatan tiket wisata berpadu dengan penjualan hasil ternaknya mengundang cuan yang gemoy banget, bos. Apalagi ternak lobster Pak Cuncun udah jadi salah satu pemasok ke sejumlah restoran dan kedai makan, bos. Layak ditiru dan diikuti jejaknya nih, bos. Beneran, jangan pakai lama. Yuk kita sukses bareng-bareng. Pak Cuncun siap ngajarin ilmunya. Lengkap deh, gas bos. Bagaimana bos-bos di rumah? Sudah lihat peluang usahanya? Sudah jalan-jalan keliling? Sudah lihat bagaimana peluang-peluangnya? Ingat, untuk menjadi sukses, bisnis kita harus berguna bagi banyak orang dan ada cuannya, bos. Bos, kalau ada yang ketok pintu, terus nganterin hampers cantik begini, siapa yang gak bakal happy ya? Apalagi isinya kue-kue legendaris yang asik dicemil sambil kumpul-kumpul. Manis gurih gak cuma di cita rasanya aja, bos, tapi juga di aliran cuannya. Ahai! Yes, bisnis cookies emang gak ada matinya, bos. Apalagi cookies yang satu ini. JNC Cookies yang seharinya bisa memproduksi 10.000 toples dan sebulan bisa menghasilkan cuan sampai lebih dari 1 miliar, bos. Mantep kan? Halo bos, selamat datang di JNC Cookies. JNC Cookies ini adalah singkatan dari Jody dan Cindy. Kami adalah penerus atau generasi kedua dari perusahaan ini. Mau tahu cerita lengkap tentang JNC Cookies? Stay tune di Cuan, bos. Oh, jadi itu kepanjangan JNC Cookies. Kedua orang tua Jody dan Cindy sengaja pakai nama anaknya buat merek dan terbukti hoki, bos. Sejak berdiri tahun 1996 silam sampai sekarang masih tetap cuan, bos. Nah, Jody dan Cindy pun akhirnya nyemplung juga nih, ikut membesarkan bisnis sang mama papa. Ceritanya agak bandel-bandel dikit lah gitu ya, jarang masuk kampus, akhirnya di DO dari kuliah. Nah waktu itu orang tua ngehukum, harus cari uang sendiri. Nah saya buka usaha pertama tuh namanya Bobber Cafe. Setelah berjalan beberapa tahun, orang tua ngelihat, oh ternyata si anak bandel ini lumayan juga pas ngelola bisnis, bisa ternyata gitu. Mantep banget! Terbukti deh kalau hukumannya sehat dan cerdas begini, si anak jadi sukses juga kan, meski di luar dunia akademis. Waktu itu ayah dan ibu saya memulai dari usaha di rumah, dan sekarang alhamdulillah kami sudah ada dibantu beberapa ratus karyawan, kurang lebih hampir 500-an orang. Sehari kapasitas produksi teman-teman ini sanggup memproduksi antara 7.000 sampai 10.000 toples kue kering. Nah, buat tenaga kerja, warga Kampung Bojongkoneng lah yang direkrut, bos. Kebanyakan emak-emak nih yang pada lincah bikin kue satu-satu. Saking udah gapenya, ukuran dan bentuknya seragam loh, bos. Hebat ya! Semua kue di sini dibuat tanpa bahan pengawet, tapi bisa bertahan sampai 8 bulan. Loh, kok bisa? Apa tuh rahasianya? Ternyata dari proses pemanggangannya, bos. Ovennya pakai suhu 150 hingga 180 derajat Celcius. Jadi kadar air di kue bener-bener nol. Jadi awet deh. Nah, karena produksinya udah gede banget per hari, bahan baku kudu terjamin dong ya. Makanya, hubungan baik dengan konsumen dan supplier mesti dijaga baik-baik, bos, biar bisnis jalan terus. Hubungan baiknya harus dijaga karena semua orang butuh bahan baku tersebut pada saat bersamaan. Jadi kita jaga hubungan baik, kepastian suplainya ada, lalu juga kita bisa memproduksi dengan baik,
juga memotivasi para reseller kita supaya mau terus berjualan dan terus meningkat setiap tahunnya. Kerjasama yang baik begini bikin harga produk di pasaran juga jadi stabil. Asik kan? Makanya bener nih kata Jody, business is all about relationship bos. Bayangin aja, dalam sehari setidaknya 20 jenis kue diproduksi bos. Mulai dari kue salju, kastengel, choco pindekas, crispy cheese, lidah kucing, kacang polong, sampai nastar, semua tersedia dalam berbagai ukuran. Konsumen jadi punya banyak pilihan sesuai budget kan kalau gini? Harganya juga bersahabat bos, mulai dari 30 sampai 200 ribu rupiah. Pantesan aja banyak fansnya, udah rasanya enak, harganya cakep pula. Jadi deh, JNC Cookies punya 700 reseller dan 23 distributor di seluruh Indonesia. Gimana tuh cara Jody bekerja sama dengan ratusan reseller yang rata-rata ibu-ibu semua? Ibu-ibu ini usianya memang seumuran mama saya atau tante saya lah gitu. Jadi saya anggap ketika kita bertemu dengan mereka, ya saya anggap mereka adalah orang tua saya yang memang keinginannya harus didengar. Apa yang kita bisa lakukan, kita lakukan segera, misalkan perbaikan kualitas, perbaikan servis, cara distribusi segala macam, sehingga akhirnya mereka merasa nyaman bisa berbisnis bareng sama kita. Biar semua pekerjaan jadi lebih gampang, Jody yang kekinian juga bikin aplikasi JNC Cookies buat semua resellernya. Jadi jualan juga lebih gampang kan? Kita ajarin para reseller ini untuk memanfaatkan teknologi. Kita bikin microsite, kita bikin apps untuk order. Jadi mereka ngerasa juga lebih efisien, hemat biaya, hemat waktu. Mantep nih, keren inovasinya. Nah, biar konsumen makin happy, disiapin juga nih aneka bentuk hampers lucu. Biar kado buat orang tersayang jadi makin istimewa gitu. Pembelian bisa lewat semua marketplace ya bos. Atau kalau mau mampir ke outlet juga boleh banget. Bisa sekalian icip-icip tester nih. Wih, rame banget outletnya. Jadi penasaran kan berapa cuan yang dihasilkan? Let's say paling apes nih, sehari cuma laku 1.200 toples dengan harga termurah 30 ribuan aja. Artinya sehari masuk tuh 36 juta. Kalau sebulan 1 miliar lebih bos. Mamma mia. Ini minimal loh ya bos, aslinya mah lebih. Kalau lihat potensi cuan begini, pengen gak sih jadi resellernya? Dijamin deh bakal ikut kecipratan cuannya Jody dan Cindy. Generasi kedua pengelola bisnis keluarga terbukti sukses nih. Congrats Bos Jody. Buat bos-bos semua yang punya ide, gagasan, dan kreativitas, jangan pernah menyerah. Yang paling penting, cuan bos. Hai bos, bisnis tanpa marketing apa jadinya bos? Ya jalan di tempat lah, nggak maju-maju. Makanya peranan marketing tuh penting banget. Kita nggak boleh salah memilih tenaga dan cara marketing buat bisnis kita bos. Ternyata ada loh ciri-ciri marketer handal yang bisa diandalkan buat ngeboosting bisnis kita biar makin cuan bos. Pertama nih, marketer dan pemilik bisnis mesti kerjasama untuk menjaga kualitas produk atau jasa yang ditawarkan ke konsumen bos. Gak ada tuh ceritanya kompromi urusan kualitas demi mengejar keuntungan semata. Bakal kacau bos jualannya, percaya deh. Kedua, tenaga marketing juga mesti detil. Yes, dia harus detil mengenali produk atau jasa yang mereka jual, biar konsumen mendapatkan informasi selengkap mungkin. Jadi, ketika memutuskan deal beli, mantep gitu bos.
Terus, namanya juga marketer. Jaringan networkingnya juga kudu kuat dan luas. Nggak bisa enggak nih, hubungan baik dengan konsumen, supplier, agen, reseller, atau bahkan kurir pengantar barang kudu terjalin apik. Kalau enggak, ya bakal jadi simpul yang mengganggu penjualan, bos. Nggak seru kan kalau gini? Marketer juga selalu harus fokus pada pelanggan. Kepuasan pelanggan adalah yang utama, no debat. Berikan perhatian pada konsumen setia, misalnya kirimin hadiah saat dia ulang tahun atau sekedar ucapkan selamat hari raya atau momen istimewa lainnya. Terakhir, marketer juga harus selalu haus ilmu, bos. Jangan pernah berhenti belajar karena zaman makin berkembang dan beragam trik penjualan terus berubah seiring waktu. Jangan sampai telat update nih, bos. Bisa-bisa usaha kita dicap kudet ntar. Nggak mau kan, bos? Oke, kalau gitu weekend ini selamat hunting dan belajar jadi marketer yang baik, bos. Dan pastinya cuan, bos. Sampai jumpa.